Yo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di Dosen Magang Channel. Di video kali ini kita akan lanjut latihan soal CACN P3K Jabatan Teknis Administrasi Perkantoran. Sebelum kita lanjut, silahkan dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke latihan soalnya. Let's go! Soal nomor 1. Dalam pengorganisasian kantor, penugasan tugas harus dilakukan berdasarkan A. Kesukaan pribadi, B. Ketersediaan waktu karyawan, C. Kualifikasi dan kemampuan masing-masing karyawan, D. Jumlah gaji yang diterima, E. Lokasi geografis. Jawabannya adalah C. Kualifikasi dan kemampuan masing-masing karyawan. Kita lihat pembahasannya. Tugas harus ditugaskan berdasarkan kualifikasi dan kemampuan karyawan untuk memastikan hasil kerja yang optimal. Kalau kita lihat dari opsi A, karena kesukaan pribadi tidak tepat ya teman, karena pribadi orang masing-masing berbeda-beda. Kalau opsi yang B itu ketersediaan waktu karyawan kurang tepat ya teman-teman. Ya, kalau karyawannya tidak ada waktu gimana? Susah kan? Kemudian yang opsi D, jumlah gaji yang diterima, ini terkait gaji ini sangat-sangat sensitif. Jadi bahasan ini pasti akan melebar kemana-mana pasti. Jadi kurang tepat ya teman-teman. Untuk yang opsi E ini lokasi geografis sebenarnya sudah masuk di opsi C ya teman-teman, di bagian kemampuan masing-masing karyawan. Seperti itu. Next. Soal nomor 2. Salah satu metode pengendalian untuk memastikan proyek administratif berjalan sesuai rencana adalah A. Menyusun anggaran biaya, B. Mengadakan rapat evaluasi berkala, C. Mengurangi jam kerja karyawan, D. Menambah fasilitas kantor, E. Menyederhanakan prosedur pengadaan. Jawabannya adalah B. Mengadakan rapat evaluasi berkala. Kita lihat pembahasannya. Rapat evaluasi berkala membantu dalam mengawasi kemajuan proyek dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Jadi yang paling tepat yang B ya teman-teman. Coba kita lihat di opsi A ini, menyusun anggaran biaya. Itu sebenarnya disampaikan di rapat ya teman-teman. Kemudian yang C, mengurangi jam kerja karyawan, ini tidak kurang tepat ya teman-teman. Karena mengurangi jam kerja karyawan belum tentu itu bisa memastikan proyek administratif berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian opsi D, menambah fasilitas kantor, ini juga kurang tepat karena belum tentu juga proyek kita ini berjalan sesuai dengan rencana dengan menambah fasilitas kantor. Hal-hal tersebut ini sebenarnya disampaikan di rapat ya teman-teman. Kemudian yang E, menyederhanakan prosedur pengadaan. Nah, jadi opsi A, C, D, E ini sebenarnya hal-hal yang akan wajib disampaikan di rapat evaluasi berkala. Seperti itu. Next. Soal nomor 3. Untuk menilai efektivitas kerja, manajer perkantoran perlu A. Menghitung jumlah jam lembur, B. Menganalisis hasil kerja terhadap tujuan yang ditetapkan, C. Mengurangi biaya pelatihan, D. Meningkatkan anggaran pemasaran, E. Mengubah struktur organisasi. Jawabannya adalah B. Menganalisis hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Kita lihat pembahasannya, kita fokus ke efektivitas ya teman-teman. Jadi efektivitas kerja ini menilainya dengan membandingkan hasil kerja dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk memastikan pencapaian hasil yang diinginkan. Dia harus sesuai ya teman-teman. Tadinya kita hasil yang diinginkan seperti apa dan hasil kerja yang dikerjakan itu bagaimana hasilnya. Kalau dari opsi jawabannya ini teman-teman, A, C, D, E ini sebenarnya sudah masuk di bagian analisis hasil kerja. Di opsi B itu sudah tergambar semua ya teman-teman.
Jadi yang paling tepat adalah yang B, menganalisis hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Seperti itu. Next. Apa manfaat utama dari pengelolaan inventaris kantor yang efektif? A. Mengurangi beban kerja karyawan. B. Menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. C. Meningkatkan kepuasan pelanggan. D. Mengurangi biaya pelatihan. E. Mempercepat proses penggajian. Jawabannya adalah B. Menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. Kita lihat pembahasannya. Pengelolaan inventaris yang efektif memastikan bahwa persediaan selalu memadai tanpa ada kekurangan atau kelebihan yang dapat mempengaruhi operasional. Seperti itu ya teman-teman. Bukan opsi A, ini mengurangi beban kerja karyawan, ini kurang tepat ya teman-teman. Kemudian opsi C, meningkatkan kepuasan pelanggan, ini lagi-lagi outcome dari suatu proses pelayanan. Kemudian yang D, mengurangi biaya pelatihan, ini kurang tepat ya teman-teman. Kemudian yang E, mempercepat proses penggajian. Semua orang mau cepat gajian, tapi ini tidak tepat ya teman-teman, tidak sesuai dengan soal. Seperti itu. Next. Soal nomor 5. Untuk melakukan pengendalian kualitas dalam pekerjaan administrasi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah A. Membuat laporan akhir. B. Menetapkan standar kualitas. C. Melakukan pelatihan karyawan. D. Pengaturan ulang jadwal kerja. E. Menyusun anggaran baru. Jawabannya adalah B. Menetapkan standar kualitas. Kita lihat bahasannya. Jadi teman-teman, menetapkan standar kualitas adalah langkah awal untuk memastikan bahwa pekerjaan memenuhi kriteria yang diharapkan dan memberikan dasar untuk pengendalian kualitas. Kalau opsi A ini buat laporan akhir nih sudah di bagian akhir ya teman-teman, ya kira tahu lah. Kemudian di opsi C, D, E ini sebenarnya sudah dilakukan di fase proses ya teman-teman, bukan di langkah awal atau langkah pertama. Jadi yang paling tepat ini ya B ya teman-teman, menetapkan dulu standar kualitasnya seperti apa. Seperti itu. Oke guys, jadi itu dia contoh-contoh latihan soal yang sudah kita kerjakan. Jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Kalau ada materi latihan soal yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum.